وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bapak dan Ibu kaum muslimin peserta El-Baqi Yayasan Mutiara Islam Cilengsi yang semoga dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji kita kehadirat Allah Rabbul Alamin yang dengan taufik dan hidayahnya Allah berikan kesempatan kepada kita untuk bisa bertemu di kesempatan pagi hari ini. Semoga pertemuan ini menjadi pertemuan yang diberkahi oleh Allah Rabbul Alamin. Semoga pertemuan ini menjadi sebab di antara sebab semakin baiknya diri kita, keluarga kita, dan khususnya kebaikan buat anak-anak kita. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, di pertemuan perdana kita dalam pembahasan terkait dengan profesi pendidikan di El-Baqi Yayasan Mutiara Islam Cilengsi ini, saya ingin memberikan sebuah pengantar tentang ilmu pendidikan yang sesuai dengan sunnah. Mungkin ada pertanyaan, mengapa dalam El-Baqi Yayasan Mutiara Islam Cilengsi ini diadakan profesi pendidikan? Dan mengapa juga materi kita ini dikait-kaitkan dengan sunnah? Karena umumnya ilmu pendidikan sekarang dipahami ilmu pendidikan yang datang dari ilmu-ilmu yang diserap dari barat sana. Maka di pertemuan pertama ini saya ingin memberikan pengantar, pendahuluan terkait dengan apa yang menjadi pertanyaan tadi dan juga apa yang akan kita pelajari di dalam profesi pendidikan di El-Baqi Mutiara Islam Cilengsi ini. Baik, yang pertama, kenapa El-Baqi Mutiara Islam Cilengsi ini mengadakan profesi pendidikan? Karena pendidikan adalah sebuah proses yang sangat penting yang ini dialami oleh kita semua, sadar ataupun tidak sadar. Dan pendidikan ini adalah ikhtiar, upaya yang sangat penting untuk kehidupan kita di dunia maupun di akhirat. Sehingga sekarang ini tidak ada orang yang belum mengerti terkait dengan pendidikan, terutama lembaga pendidikan. Bahkan menjadi tuntutan dan kebutuhan. Kita melihat pemerintah kita pun telah mewajibkan belajar dalam program wajib belajar 9 tahun. Sehingga dipandang ini menjadi pintu pengenalan terkait dengan pentingnya pendidikan. Namun yang ingin kita bahas di sini, pendidikan bukan sekedar pendidikan formal yang diwajibkan oleh pemerintah. Tetapi pendidikan yang esensial, yang penting untuk menjaga fitrah kita sebagai manusia yang diciptakan oleh Allah Rabbul Alamin. Bukankah Nabi kita Muhammad SAW bersabda, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Fa'abawahu yuhawwidani au yunassirani au yumajisani. Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah. Maka kedua orang tuanya lah
yang menjadikan anak yang fitrah tadi menjadi Yahudi atau Nasrani atau bahkan menjadi Majusi penyembah api. Artinya manusia Allah telah ciptakan di atas fitrahnya. Dengan makna fitrah ini adalah di atas Islam. Sebagaimana yang Allah firmankan, "Faqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallah." Hadapkanlah wajahmu kepada agama yang lurus ini di atas fitrah Allah. Artinya kita manusia ini di atas fitrah. Namun dalam perkembangan kita membutuhkan pendidikan agar kita tetap di atas fitrah kita. Ketika kita melupakan pendidikan, ketika kita menyia-nyiakan pendidikan, ketika kita memiliki pandangan sempit terkait pendidikan, maka manusia yang dilahirkan dalam keadaan fitrah ini, dalam perkembangannya akan menyimpang dari fitrahnya. Sehingga akhirnya jauh dari fitrahnya, bahkan bisa jadi menyimpang fitrahnya. Karena itu ilmu pendidikan penting. Dan ini juga disebutkan oleh para ulama kita terkait pentingnya ilmu, termasuk ilmu pendidikan. Sebagaimana di dalam bab Al-Imam Bukhari rahimahullah menyebutkan dalam kitab sahihnya, bab al-ilmu qabla qauli wal amal. Ilmu sebelum ucapan dan perbuatan. Dan Imam Bukhari rahimahullah menyebutkan dalil di antara dalil pentingnya ilmu sebelum ucapan dan perbuatan adalah firman Allah dalam Quran surah Muhammad ayat 19. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Maka ketahuilah, berilmulah bahwasanya sesungguhnya tidak ada yang berhak disembah selain Allah Rabbul Alamin. Wastaghfir li dzambik, lalu beramallah mohon ampun pada Allah Rabbul Alamin. Artinya apa? Ilmu ini penting. Ilmu ini penting sehingga tanpa ilmu perbuatan kita ini tidak akan terarah. Seperti pohon yang tidak berbuah. Tanpa ilmu ini seperti orang yang berjalan di kegelapan. Nah, karena itu kita penting untuk menuntut ilmu, memiliki ilmu dalam kehidupan kita ini. Apalagi dalam permasalahan yang sangat besar, menjaga fitrah, kebaikan hidup di dunia, dan kebaikan hidup di akhirat, maka kita butuh kepada ilmu. Bapak dan Ibu, peserta Al-Baqi, Mutiara Islam Cilengsi yang semoga dimuliakan oleh Allah. Karena itulah Al-Baqi Mutiara Islam Cilengsi mengadakan profesi terkait dengan pendidikan. Bahwa kita dalam mempelajari Al-Quran, mempelajari din agama ini, di Al-Baqi juga kita mempelajari bahasa Arab. Kita butuh ilmu-ilmu tadi. Dan yang tidak kalah pentingnya, kita juga butuh ilmu pendidikan untuk mendidik diri kita dan juga untuk mendidik anak-anak kita dan juga orang-orang yang ada di sekitar kita. Karena itulah profesi pendidikan ini masuk ke dalam program Al-Baqi Mutiara Islam Cilengsi ini. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, kenapa dalam Al-Baqi Mutiara Islam Cilengsi ini kita mengkaitkan profesi pendidikan, ilmu pendidikan ini sesuai dengan sunnah? Apa makna sunnah? Tentu makna sunnah ini luas dan dimaknai dengan sudut pandang yang berbeda-beda.
Para ulama mengartikan sunnah diartikan dengan akidah, fikih, dan juga sudut pandang yang lainnya. Namun yang ingin saya sampaikan di sini, kenapa kita kaitkan sekarang dengan sunnah? Bermakna sunnah yang ingin kita inginkan adalah sebagaimana yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Barbahari yang wafat di tahun 369 Hijriah. Di mana beliau menyebutkan dalam kitabnya Syarh Sunnah, Innal Islam huwa sunnah, wa sunnah hiyal Islam. Yang kita inginkan di dalam profesi pendidikan ini, makna profesi pendidikan, ilmu pendidikan yang sesuai dengan sunnah adalah yang disebutkan oleh Imam Al-Barbahari rahimahullah ta'ala, bahwa Islam itulah sunnah. Sungguh Islam itulah sunnah. Dan sunnah itulah Islam. Tidak bisa dibedakan. Artinya apa? Makna sunnah yang kita inginkan di sini adalah Islam. Tetapi Islam yang original. Islam yang datang dan diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, yang juga diajarkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum, yang diajarkan oleh generasi terbaik sebagaimana dalam sabda Nabi SAW, khairun nasi qarni tsumma alladziina yalunahum tsumma alladziina yalunahum. Sebaik-baik generasi adalah generasiku, kata Nabi SAW, yakni Rasulullah dan para sahabatnya. Lalu kemudian generasi setelahnya, yaitu para tabi'in. Lalu generasi yang berikutnya, yaitu tabi'in. Artinya apa? Kita inginkan ilmu pendidikan yang diajarkan di sini, tempat kita untuk didik diri kita dan keluarga kita, serta lingkungan di sekitar kita, adalah ilmu pendidikan yang sesuai dengan Islam yang diajarkan oleh Nabi SAW, yang dipahami oleh beliau, dan juga beliau ajarkan dan dipahami oleh para sahabatnya, tabi'in dan tabi'in di generasi yang terbaik. Dan juga tentu saja walladzina tabi'uhum bi ihsan, orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Artinya kita ingin ilmu pendidikan ini adalah ilmu pendidikan yang sudah ditasfiyah, sudah disaring. Karena ilmu pendidikan ini luas. Apalagi bagi saya atau Bapak Ibu yang pernah mengecap pendidikan, kependidikan di Indonesia, atau juga mungkin yang ada menempuh pendidikan di negeri yang lain, yang mana ilmu pendidikan yang kita pelajari ini adalah ilmu pendidikan yang umumnya justru datang bukan dari Islam. Ilmu pendidikan yang didapatkan melalui proses metodologi ilmiah, yang melalui proses mengamati fenomena-fenomena yang terjadi di masyarakat. Kemudian teori-teori yang ada di masyarakat. Kemudian membuat hipotesis-hipotesis, lalu penelitian-penelitian untuk membuktikan hipotesis, lalu menciptakan teori-teori, termasuk dalam masalah pendidikan ini, yang teori-teori ini lalu diajarkan dan disebarkan. Artinya, ilmu pendidikan yang kita pelajari selama ini, di lembaga-lembaga pendidikan yang sifatnya formal, adalah ilmu pendidikan yang didapatkan melalui metode ilmiah dalam ilmu pengetahuan modern yang berasal dari pengamatan terhadap kehidupan sehari-hari, fenomena yang terjadi di masyarakat. Lalu kemudian melalui proses metodologi ilmiah ini melahirkan sebuah ilmu-ilmu, termasuk ilmu dalam pendidikan yang akhirnya disebarluaskan dan dipakai termasuk oleh kita. Artinya ilmu
yang didapatkan dari hasil olah pikir manusia. Berdasarkan pengalaman, berdasarkan penelitian, yang kemungkinan ilmu ini bisa jadi bermanfaat atau bisa jadi bermudarat. Artinya ilmu yang tidak pasti mendatangkan kebaikan di dunia dan di akhirat. Tidak pasti. Buktinya ilmu ini senantiasa berubah. Buktinya ilmu ini senantiasa berkembang. Sehingga kita lihat ilmu-ilmu pendidikan yang kita pelajari dahulu. Dengan berjalannya waktu, maka ilmu-ilmu yang kita pelajari ini ternyata berubah, berkembang, berganti, bahkan akhirnya ilmu-ilmu yang kita pelajari terlebih dahulu, di zaman yang dulu, akhirnya malah tidak terpakai. Bahkan bisa dikatakan ilmu-ilmu pendidikan yang kita pelajari sekarang, banyak sekali yang di sana, di sumbernya, sudah tidak terpakai lagi. Atau sudah diganti dengan ilmu-ilmu yang lain, yang lebih modern, yang lebih sesuai dengan zaman. Nah, akhirnya kita mendidik diri kita, mendidik anak-anak kita, keluarga kita dengan ilmu pendidikan yang bisa jadi mendatangkan mudarat, merusak diri, keluarga, dan anak-anak kita. Bisa jadi. Bisa jadi bukan sekedar akhirat yang rusak, tetapi dunia pun rusak. Walaupun tentu saja manfaatnya kita tidak bisa pungkiri, tetap ada manfaat yang diberikan. Nah, namun kita perlu menyaring, mentasfiyah ilmu pendidikan ini agar ilmu pendidikan yang kita pahami, yang kita pakai, yang kita praktekkan dalam mendidik diri kita, keluarga, dan masyarakat kita adalah ilmu pendidikan yang kita yakini datang dari pencipta manusia yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, ilmu pendidikan yang sudah pasti mendatangkan maslahat di dunia maupun di akhirat. Nah, karena itulah kita akan berusaha sharing, mengkaji terkait dengan ilmu pendidikan yang sesuai dengan sunnah, bermakna sesuai dengan Islam. Nah, apa yang akan kita pelajari dalam ilmu pendidikan sesuai dengan sunnah ini? Tentu saja unsur-unsur pendidikan ini sudah tentu akan masuk di dalam. Kita tahu ada beberapa unsur dalam pendidikan. Pertama, yakni orang yang dididik, peserta didik, mad'u, orang yang didakwahi. Ini adalah unsur yang tentu saja kita harus mempelajari. Maksudnya apa? Ketika kita ingin mendidik dan menjadi seorang pendidik, kita harus mengenali siapa yang akan kita didik. Apakah dia masih anak-anak, atau dia sudah balik, atau dia sudah dewasa. Kita membutuhkan ilmu terkait dengan peserta didik. Bukan sekedar mengetahui umurnya saja, bukan sekedar mengetahui kebutuhannya saja, tetapi kita mempelajari bagaimana karakteristik peserta didik, lalu kemudian hal-hal yang harus diberikan kepada peserta didik ini sesuai dengan usianya. Dan ini tentu saja diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Bagaimana beliau mendidik mereka yang belum memasuki usia balik, masih anak-anak. Lalu kemudian
bagaimana mendidik orang yang sudah memasuki usia balik dan juga orang yang sudah dewasa. Unsur yang pertama ini insya Allah kita juga akan berusaha untuk mempelajarinya berdasarkan sirah bagaimana pendidikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabat, kepada anak-anaknya. Kemudian unsur yang kedua setelah peserta didik adalah pendidik itu sendiri. Artinya kita sebagai guru atau juga pendidik di rumah. Karena itu juga sebetulnya sebagai seorang guru yang digugu dan ditiru. Apa yang harus kita siapkan sebagai seorang pendidik? Apa yang harus kita miliki? Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita tinggalkan? Maka kita sebagai seorang pendidik juga butuh ilmu. Dalam insya Allah ilmu pendidikan sesuai sunnah ini juga kita akan pelajari karakteristik pendidik atau istilahnya mungkin sekarang kompetensi pendidik yang harus kita miliki. Kemudian unsur yang ketiga dalam pendidikan yang akan kita pelajari di sini insya Allah tentu saja adalah materi didik, bahan. Apa yang harus kita ajarkan? Mana yang terpenting yang harus dimiliki oleh peserta didik dan juga oleh si pendidik itu sendiri. Materi didik ini walaupun dalam pendidikan ini kita mencari yang sesuai dengan sunnah, tetapi tidak terbatas hanya belajar agama saja. Kenapa? Karena dalam masalah dunia juga sudah ada arahan dari Nabi kita Muhammad SAW. Antum a'lam bi umuri dunia. Engkau lebih tahu tentang urusan dunia kalian. Mana kita lihat pendidikan terkait dunia yang penting bagi anak-anak kita. Mana pendidikan terkait akhirat yang jauh lebih penting ditanamkan kepada anak-anak kita. Yang juga harus kita miliki sebagai seorang pendidik. Maka materi didik juga ini kita akan lihat dan kita akan pelajari. Kita akan pilah dan pilih. Bukan sekedar kita mementingkan dunia lalu melupakan akhirat. Apalagi seperti itu. Tidak. Dan juga bukan berarti mementingkan akhirat dan tidak mempedulikan dunia. Tidak. Tetapi bagaimana kita dalam pendidikan ini mementingkan materi terkait dengan akhirat yang dunia akan mengikuti. Artinya tidak melupakan dunia. Kemudian yang keempat, unsur pendidikan adalah interaksi antara pendidik dan peserta didik. Metodologi dan lain sebagainya. Ini juga perlu kita pelajari dan insya Allah juga kita akan sharingkan di kesempatan kali ini. Lalu kemudian unsur yang gak kalah penting juga adalah konteks. Tempat di mana pendidikan ini. Kondisi. Kita dalam memberikan pendidikan. Ilmu yang penting terkadang perlu kita tahan. Karena ada yang lebih penting yang perlu kita sampaikan. Sesuai dengan konteksnya. Juga untuk lembaga pendidikan yang sekarang misalnya kita lihat pendidikan di rumah konteksnya, pendidikan di sekolah konteksnya, pendidikan di mahad atau pondok pada konteksnya, juga pendidikan di masyarakat pada umum. Kita lihat konteksnya. Dan ini bagian juga dari unsur dalam pendidikan. Nah, insya Allah kita juga akan pelajari
di pembahasan terkait dengan profesi pendidikan ini di El-Baqi Mutiara Islam Cilengsi. Dan secara garis besar, pendidikan itu sendiri terbagi dalam 4 bagian yang insya Allah akan kita pelajari. Pertama, bagaimana tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan ini adalah dasar dalam pendidikan. Salah dalam menetapkan tujuan pendidikan, maka akan salah proses selanjutnya. Kemudian setelah tujuan pendidikan ini, baru kita akan membuat program pendidikan. Program pendidikan bisa termasuk ke dalamnya pun secara spesifik. Namun secara umum, program pendidikan. Karena kalau kurikulum, pesannya hanya ada di pendidikan formal. Tapi program pendidikan ini lebih umum, lebih general. Dari tujuan pendidikan itu, bagaimana kita membuat program pendidikan. Lalu, bagaimana kita menjalankan sebuah proses pendidikan. Ini bagian yang ketiga. Proses pendidikan ini, bagaimana mencapai tujuan pendidikan melalui program-program yang telah dilaksanakan, yang telah dibuat. Lalu setelah proses ini berjalan, maka yang keempat adalah evaluasi. Evaluasi pendidikan. Maka 4 bagian besar pendidikan ini juga bagian dari yang harus kita pahami. Dan bagaimana pendidikan ini bisa berjalan melalui sebuah proses yang terus-menerus. Bapak Ibu yang saya muliakan, serta El-Baqi Mutiara Islam Cilengsi, gambaran umum materi-materi telah kita sebutkan di dalam BC yang telah kita sebarkan. Setelah pertemuan ini, kita akan mempelajari dahulu konsep dasar pendidikan Islam. Bagaimana tujuan pendidikan, program pendidikan, proses pendidikan, dan evaluasi pendidikan. Kemudian, setelah itu kita masuk kepada materi beberapa nasihat untuk pendidik. Kita masuk ke unsur pendidikan terlebih dahulu untuk diri kita. Karena kita adalah seorang pendidik. Minimal untuk diri kita atau untuk keluarga kita. Kalau yang sudah berkeluarga, untuk anak-anak kita. Lalu, kita juga memahami tipe-tipe dan kompetensi dari guru atau pendidik. Apa yang harus dimiliki? Ini lebih spesifik. Kalau kita ingin menjadi pendidik yang baik, guru yang baik, apa yang harus kita miliki? Kita semua harus jadi pendidik. Walaupun kita tidak menjadi guru di lembaga pendidikan. Tetapi kita harus jadi pendidik. Artinya, kita membutuhkan kompetensi sebagai pendidik yang wajib kita miliki. Ini kita akan pelajari insya Allah. Lalu kemudian kita dalam materi di Mutiara Islam Cilengsi ini akan juga mempelajari karakteristik peserta didik. Kita mengenali peserta didik. Bagi kita yang sudah menjadi guru di sebuah lembaga pendidikan, maka kita mempelajari karakteristik anak-anak didik kita. Kalau kita mengajar di usia TK, kita harus mengenali anak-anak kita, karakteristiknya, kebutuhan mereka, pendekatan-pendekatan yang cocok untuk mereka.
Kemudian bagi kita yang mengajar di bidang yang lebih tinggi lagi, misalnya di perkuliahan, seperti saya sekarang ini misalnya mengajar juga di kampus, maka kita perlu melihat bagaimana karakteristik peserta didik kita di usia mahasiswa atau perguruan tinggi. Dan tentu saja ini juga dibutuhkan bagi kita, walaupun kita tidak menjadi seorang guru, minimal kita mengenali anak-anak kita di rumah kita. Apa yang harus kita lakukan ketika anak-anak kita mereka belum balik, masih di usia kanak-kanak. Dan apa yang harus kita rubah dari pola pendidikan kita ketika anak-anak kita sudah mulai menginjak usia balik, dan apa yang harus kita rubah dari pola pendidikan kita ketika anak-anak kita telah masuk ke usia dewasa. Maka insya Allah kita akan mempelajari terkait dengan karakteristik peserta didik. Kemudian, yang tidak kalah penting, bagaimana menyikapi perkembangan anak. Terkadang kita lupa move on. Bagi kita di rumah, ketika melihat anak-anak kita, mendidik anak-anak kita, terkadang kita lupa anak-anak kita sudah mulai beranjak menjadi pribadi yang lebih dewasa. Tetapi pola kita, pendidikan kita masih seperti mendidik mereka ketika masih kecil. Kemudian juga bagi guru-guru dan di sekolah, mereka lupa kalau anak-anak mereka, sampai didik mereka, ini tumbuh dan berkembang. Sehingga kita seringkali mensikapi anak-anak kita seperti kita mengenal mereka ketika pertama kali. Padahal anak-anak didik kita berkembang. Sehingga akhirnya kebutuhan mereka pun berkembang. Ini juga insya Allah kita akan pelajari di materi berikutnya. Kemudian barulah kita mengenal kurikulum pendidikan secara umum. Secara umum, kita untuk mendidik anak-anak ini membutuhkan seperangkat rencana. Membutuhkan seperangkat aturan, pengaturan. Walaupun kita mendidik anak-anak kita di rumah. Apalagi kalau kita menjadi seorang pendidik di sekolah. Kita memahami dan mengenal bagaimana kita menyusun kurikulum, mengembangkan kurikulum, sehingga memiliki ciri khas dalam pendidikan yang kita sesuaikan dengan peserta didik dan juga tentu saja menyesuaikan dengan pribadi kita sebagai seorang pendidik. Dan terakhir, di kesempatan yang pertama nanti kita akan mempelajari tentang perencanaan kegiatan belajar. Karena kita dalam mendidik, dalam mengajar, kita membutuhkan rencana, planning. Kalau di lingkungan sekolah, kita mengenal administrasi pendidikan. Dulu kita mengenal istilah program tahunan, program semester, silabus, lalu kemudian LPP atau lesson plan atau SKH, setelah di usia dini. Nah, kita membutuhkan ilmu juga terkait dengan merencanakan kegiatan belajar mengajar. Walaupun itu terjadi dan kita lakukan di rumah. Bagaimana kita merencanakan kegiatan belajar mengajar atau pembiasaan kepada anak-anak kita di rumah. Ini insya Allah gambaran materi yang akan kita pelajari di Al-Baqi Mutiara Islam. Dan di kesempatan kali ini, saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua, dalam pengantar ini sifatnya umum,
saya belum menampilkan presentasi berupa materi PowerPoint atau ringkasan dalam pertemuan pertama ini. Namun insya Allah dalam pertemuan-pertemuan berikutnya, insya Allah saya akan bagikan terlebih dahulu sebelum pembelajaran ini materi yang akan kita pelajari. Baik Bapak dan Ibu saya muliakan, dalam pengantar profesi pendidikan sesuai sunnah ini yang bisa saya sampaikan. Dan saya menyampaikan kepada Bapak dan Ibu, saya ingin menyampaikan juga materi yang telah saya siapkan Bapak Ibu. Karena itu, silahkan Bapak dan Ibu juga bisa memberikan masukan materi-materi yang Bapak Ibu butuhkan, yang merupakan pengkhususan dari gambaran materi yang telah diberikan, unsur-unsur pendidikan tadi yang telah dijelaskan, dan program pendidikan yang juga sudah saya sebutkan. Sehingga mudah-mudahan dalam materi di El-Baki Mutiara Ihsan Cilengsi ini yang saya berikan sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu semua. Baik, masih ada kurang lebih sisa waktu sekitar 15 menit. Silahkan Bapak Ibu, kalau ada yang ingin disampaikan, kami persilahkan bisa melalui kolom chat. Dokter atau mungkin bisa dibantu dipilihkan. Ya, ya. Baik, untuk pertanyaan pertama, Afwan Ustadz izin bertanya, selain administrasi pendidikan di dalam perencanaan kegiatan belajarnya, apakah ada yang lain lagi Ustadz? Mohon penjelasannya. Diulangi. Ya. Selain administrasi pendidikan di dalam perencanaan kegiatan belajarnya, apakah ada yang lain lagi Ustadz? Ya, baik. Administrasi pendidikan ya bagian dari perencanaan pendidikan ya. Kalau di dunia pendidikan formal tadi telah saya sebutkan ya, administrasi pendidikan untuk guru ya, perencanaan kegiatan belajar mengajar ini, administrasi pendidikan ini penting. Administrasi pendidikan untuk guru ya, kita tadi sebutkan ada program tahunan, program semester untuk di sekolah ya. Ada silabus, kemudian ada lesson plan atau LPP. Yang tujuannya supaya pendidikan lebih terencana, lebih terukur, sehingga ketika evaluasi bisa lebih terarah. Dan hasilnya evaluasi ini bisa untuk memperbaiki rencana berikutnya. Sebetulnya untuk perencanaan kegiatan belajar mengajar ini lebih umum. Lebih umum. Lebih umum. Kalau kita lihat ini dalam lingkungan sekolah tadi program tahunan yang kemudian lebih dikhususkan dalam program semester, silabus, lalu kemudian ke LPP yang sifatnya pertemuan atau harian. Tetapi sebetulnya untuk perencanaan pendidikan secara umum kepada kita dan pada anak-anak kita merencanakan tidak 1 tahun. Perencanaan pendidikan kita, bagaimana kita menjaga anak-anak kita di atas fitrah, sampai mereka mandiri, sampai mereka menempuh jalan hidupnya sendiri-sendiri. Bahkan sampai mereka kita rencanakan dalam pendidikan kita bisa berakhir dengan husnul khotimah.
bukan bermakna hanya baik di akhirat saja, tapi di dunia baik, di akhirat pun baik. Ini perencanaan pendidikan. Sehingga kita dalam perencanaan pendidikan secara umum, ini bisa merencanakan pendidikan untuk diri kita dan anak-anak kita. Contoh misalnya pendidikan untuk kita. Apa materi yang akan kita pelajari? Ketika kita sekarang membutuhkan materi, bagi Bapak Ibu yang mengikuti Al-Bakri, mengikuti sekarang kelas tafsir, kelas bahasa Arab. Kita merencanakan ilmu yang kita butuhkan selanjutnya apa? Tahapan yang akan kita pelajari seperti apa? Sehingga perencanaan pendidikan ini berlanjut terus sampai akhir perpisahan kita dengan dunia. Itu secara umum pendidikan. Jadi kalau yang sifatnya tadi administrasi pendidikan itu sempit, nah, biasanya ini istilah yang berlaku di lingkungan sekolah. Di lingkungan sekolah. Makanya untuk pendidikan anak-anak kita pun kita merencanakan pendidikan mereka bukan sebatas hanya menentukan sekolahnya di mana, lalu kemudian kalau sudah selesai melanjutkan ke mana, lalu kemudian melanjutkan ke mana, bukan sebatas itu karena ada batasannya. Sekolah paling tinggi hanya sampai SD. Bukan seperti itu. Ya, jadi perencanaan pendidikan itu secara umum merencanakan pendidikan dari sekarang sampai akhir tidak terhingga sampai batas usia kita atau batas usia anak. Baik, uh, ini saya langsung bacakan aja izin ya. Mohon tipsnya untuk pengajar yang pemula dari pondok namun belum ada pengalaman berbicara di depan kelas. Jazakallahu khairan. Ya, umumnya seorang pendidik itu belajar untuk menjadi pendidik ketika dia jadi peserta didik. Bagi antum yang berasal dari pondok, menjadi seorang pendidik, maka gambaran antum menjadi pendidik adalah ustadz atau ustadzah antum di pondok. Padahal konteksnya nanti akan berbeda ketika antum mengajar di sekolah formal. Ini yang sering terbawa sehingga banyak mereka yang lulusan pondok ketika mengajar di sekolah formal atau mendidik anak-anaknya dengan gaya seperti dulu ustadz atau ustadzahnya di pondok. Ini konteksnya tentu saja berbeda. Kenapa berbeda? Karena konsep pendidikan pondok adalah konsep pendidikan 24 jam. Di mana peran serta orang tua diambil alih oleh pondok. Makanya pendidikan pondok ini pendidikan yang khas. Pendidikan yang khas. Sehingga ketika ia keluar dari pondok, tentu saja dia tidak bisa membawa gaya pengajaran pondok di luar pondok. Nggak bisa. Maka apa yang harus dia lakukan? Terutama khususnya ketika ingin berbicara di depan kelas. Maka kita perlu mempelajari ilmu terkait pendidikan. Kalau terkait tujuan pendidikan, insya Allah ini yang dipelajari di pondok dengan basic agama tentu saja ini akan lebih sinkron dengan pendidikan yang sesuai sunnah. Karena tadi makna sesuai sunnah ini sesuai dengan Islam. Kemudian terkait dengan program pendidikan, ini baru yang harus mulai dipelajari oleh mereka yang lulusan pondok. Apa sih program pendidikan yang ada di lembaga pendidikan kalau dia mengajar di lembaga pendidikan? Perbedaannya seperti apa program? Tujuan operasionalnya seperti apa? Tujuan hidupnya sudah jelas. Tujuan pendidikan secara umum sudah sama. Lalu kemudian tujuan operasional.
dalam kegiatan belajar mengajar itu ada tujuan operasional. Tujuan spesifiknya seperti apa tujuan? Ini yang harus dipelajari. Kemudian juga kurikulum, ya, karena program pembelajaran ini ada di dalam kurikulum harus dipelajari. Lalu kemudian yang harus dipelajari ketika kita menyiapkan diri untuk berbicara di depan kelas mengenai proses dalam masalah pembelajaran. Proses pembelajaran bagaimana mempelajari opening, membuka pembelajaran. Karena mendidik itu bukan sekedar menyampaikan materi, tetapi bagaimana menciptakan terlebih dahulu bonding antara seorang pendidik dengan peserta didik. Dan ini melalui sebuah kegiatan dalam kelas, kalau untuk dari pertanyaan di depan kelas, yakni bagaimana menciptakan sebuah opening atau pendahuluan dalam mengajar. Bahkan awal-awal pertemuan, ketika antum pertama kali mengenal peserta didik di kelas, itu adalah momen di mana antum mengenal peserta didik dan peserta didik mengenal antum dan antum menciptakan suasana pembelajaran yang kondusif. Ini kita pelajari dalam sebuah opening dalam kegiatan pembelajaran. Dalam istilah di pendidikan sekarang mungkin apersepsi juga ini bagian dari uh, opening, apersepsi. Ini yang perlu antum lakukan. Tetapi sebelum antum masuk kelas, memang ada juga proses yang harus antum lalui terlebih dahulu, yakni mengenal peserta didik. Sebelum antum masuk kelas, antum harus mengenal dulu. Kalau misalnya antum lulusan pondok mengajar di kelas 4, tentu saja peserta didik yang ada di kelas 4, antum kenali mereka dari gurunya dulu di kelas 3. Ini bagian dari pendidikan yang tidak kalah penting. Kemudian juga memang ada teknik-teknik dalam berbicara. Teknik-teknik dalam berbicara. Ini juga antum harus pelajari. Namun yang Ana ingin nasihatkan bahwa menjadi seorang pendidik yang menguasai kelas itu bukan sekedar butuh ilmu, bukan sekedar butuh ilmu, tetapi memang membutuhkan praktek. Karena dia adalah skill, sedangkan skill itu nggak didapatkan sekedar hanya mempelajari literasi atau ilmu saja, tetapi harus praktek. Karena itu yang lulusan pondok ingin menjadi pendidik, mungkin pertemuan-pertemuan awal di tahun-tahun awal antum merasa belum bisa menguasai kelas. Tetapi ketika antum terus mempelajari ilmu, sharing dengan orang yang lebih berpengalaman, niscaya antum akan mendapatkan akselerasi percepatan dalam kemampuan dalam menguasai kelas, berbicara di depan kelas. Saya ada sedikit pengalaman ketika saya dulu bekerja di sebuah lembaga pendidikan, ada guru baru yang datang ke saya. Lalu kemudian guru ini padahal dari sisi pendidikan sudah tinggi, magister. Tetapi untuk menjadi seorang pendidik masih baru dan belum berpengalaman. Apa yang ia lakukan? Ini bagi antum yang lulus pondok ya, untuk percepatan akselerasi antum dalam kemampuan berbicara di depan kelas dan menguasai kelas yang lebih penting. Maka yang dia lakukan adalah dia meminta izin kepada guru-guru senior, guru-guru yang menurut dia punya skill yang baik dalam berbicara, dalam menguasai kelas. Dia minta izin untuk bisa berada di dalam kelas, membantu sebagai asisten, atau sekedar hanya untuk mengamati kegiatan belajar mengajar yang dipegang oleh guru senior ini. Nah, ini akan akselerasi. Karena di sini bukan sekedar ilmu, tapi kita belajar dari pengalaman orang lain. Ini akan lebih cepat. Ya, kalau saya sarankan bagi antum yang baru lulus dari pondok, ilmu terkait dengan pendidikan, tadi antum harus pelajari, tetapi juga antum melihat praktek pengalaman langsung dari orang-orang yang telah senior. Kemudian
Pengelompokan anak kelas 6 dan kelas 2 SD dalam kegiatan belajar, misal dalam halaqah tahfidz. Bagaimana pandangan Ustaz? Ya, sekali lagi karakteristik anak-anak ini kita harus lihat. Jadi di kelas 2 atau kelas 6 di sekolah sini dengan sekolah lain bisa jadi berbeda karakter peserta didik. Makanya pengelompokan pun berbeda. Kita lihat dari sisi apa? Pertama, dari sisi kita lihat kalau kelas 6 ya, sudah umumnya anak-anak ini zaman sekarang udah baru, terutama untuk akhwat. Maka kita lihat apa? Pertama memang dari jenis kelamin kita harus lihat pengelompokan. Ya. Kemudian lihat konteks tempat. Untuk di sekolah-sekolah Islam ini kan sudah dipisah. Ya. Tapi untuk antum yang mengajar di sekolah-sekolah umum, sekolah negeri tidak dipisah. Maka untuk pengelompokan ini perlu memperhatikan ini. Kemudian bisa melihat juga dari gaya belajar anak. Karena kita lihat anak-anak ini ada yang secara fisik aktif atau yang sering disebut dengan karakter siswa yang memiliki menonjol di psikomotorik. Maka anak-anak yang seperti ini untuk mengeremnya, maka dia harus dikelompokkan dengan anak-anak yang tidak aktif, di mix. Sehingga keaktifan dia akan sedikit tertahan. Tetapi kalau anak-anak yang aktif disatukan dalam satu kelompok, untuk handling kelompok ini akan lebih sulit. Apalagi dalam kegiatan pengelompokan ini, antum misalnya satu kelas hanya sendirian, ini akan lebih sulit. Ya, karena grouping atau pengelompokan dalam kelas nggak harus satu kelas itu dipegang oleh satu orang. Bisa aja dalam satu kelas yang berisi 30 orang dibagi kelompok di mana 10, 10 dan 10, sedangkan gurunya hanya satu orang. Itu insya Allah bisa juga. Kemudian juga nanti kalau memang dalam khususnya halaqah tahfidz, maka antum akan melihat kemampuan anak. Kemampuan anak. Kalau ada anak-anak yang memiliki kemampuan sudah baik dibanding anak-anak yang lain, sedangkan antum hanya satu orang memegang satu kelompok besar, biasanya di sekolah-sekolah, sekarang sekolah Islam, kalau di Mutiara Islam, misalnya dibagi 3 halaqah, setiap halaqah ada guru, itu akan lebih baik. Tetapi terkadang di sebagian sekolah, termasuk sebagian sekolah Islam pun, yang di sekitar kita banyak, yang dengan metode halaqah, tetapi tetap satu kelas yang memegang hanya satu guru. Ini akan lebih sulit. Nah, kita lihat kalau kita memegang satu kelas ini satu orang, sedangkan siswa aneka macam kemampuan dalam grouping, maka antum harus mencari anak-anak yang memiliki kemampuan lebih untuk menjadi asisten antum dalam handling kelompok. Tetapi kalau memang setiap kelompok, misalnya ada pengampunya, dan untuk memudahkan mengajar, maka anak-anak ini disesuaikan dengan tingkat kemampuannya. Karena misalnya contoh dalam halaqah tahfidz, anak-anak yang menghafalkan juz 30 dan dia baru menghafalkan juz 30. Kalau antum kelompokkan dengan anak-anak yang memiliki hafalan sudah 5 juz dengan jenjang yang terlalu jauh, ini akan jauh lebih sulit. Jauh akan lebih sulit. Apalagi misalnya dalam kelompok yang antum pegang anaknya banyak, waktunya terbatas. Maka di sini metodologi yang tepat memang kita membutuhkan individual, tetapi dengan waktu yang terbatas, peserta yang banyak, maka mau tidak mau metodologi yang lebih cocok adalah klasikal. Maka kemampuan anak diupayakan dalam halaqah ini yang eh, setara. Itu akan lebih memudahkan. Jangan terlalu jauh. Ya, baik. Kemudian untuk pengajaran TPA yang variasi usia anak, metode seperti apa yang bisa yang cocok untuk mereka? Sebelumnya saya suruh maju satu persatu, tapi tidak efektif. Jadi siswa hanya dapat waktu belajar 2 sampai 5 menit. Iya, tentu saja kalau sifatnya individual,
kemudian usia anaknya bervariasi, waktunya terbatas, anak misalnya IPA 2 jam. Hakikatnya dia hanya belajar bersama gurunya sekitar 5 menit. Bisa jadi seperti itu. Makanya metodenya kita lihat kalau usianya variasi, tapi kemampuan anak ini kurang lebih sama, maka metodenya klasikal. Namun kalau ternyata anak-anak ini variasi, maka grouping ini dibutuhkan. Grouping dibutuhkan. Misalnya anaknya ada 10 dibagi 3 kelompok. Jadi sebagai guru, antum hanya menghadapi 3 kali rotasi pembelajaran kelompok. Jadi 3 kelompok. Jadi kalau tadinya sebelumnya satu-satu, sehingga anak-anak hanya mendapatkan 5 menit misalnya, tetapi ketika dibagi 3 kelompok dengan karakteristik yang kita sesuaikan tiap kelompoknya, maka dalam satu kelompok Anda akan mengajar lebih banyak waktu dan anak pun akan lebih terhandle. Ya. Makanya ketika sudah mulai grouping, sebetulnya dibutuhkan juga eh, kegiatan penunjang atau juga worksheet, ya, atau juga media pembelajaran. Sehingga ketika nanti memegang satu kelompok, maka kelompok yang lain berikan activity atau kegiatan untuk menunggu Anda berputar ke kelompok yang lain. Baik, kemudian masih udah lewat waktu ya. Saya percepat aja ya. Bagaimana manajemennya yang sesuai sunnah? Soalnya yang saya temui sekolah sekolah atas nama sunnah, namun dari manajemennya belum bisa terarah bahkan berantakan. Intinya kita sekarang belajar, termasuk nanti dalam manajemen pendidikan, ya, pengaturan pendidikan, dan nggak menjadi alasan ketika manajemen di sebuah sekolah kurang baik, tetapi kita belum bisa menciptakan suasana kelas yang baik. Ini nggak bisa jadi alasan. Pada intinya kita sebagai seorang pendidik adalah manajer dalam kelas. Kita bisa mengatur dan merencanakan kelas sehingga kelas kita bisa optimal. Walaupun secara besar misalnya sekolah masih manajemen berantakan, tetapi bukan jadi alasan kita membiarkan kelas kita juga ikut berantakan. Kemudian terakhir ya, ada banyak pertanyaan ya. Untuk memulai pendidik anak di rumah, apakah adab yang harus diajarkan pertama kali? Cara menanamkan adab terhadap anak di rumah. Ya, ini kita lihat nanti dalam materi adab ketika kita mengenal karakteristik peserta didik. Ya. Bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan adab pada anak kecil. Anak kecil. Bahkan kita lihat bagaimana Rasulullah mendidik anak dan cucu Umamah, cucu Rasulullah SAW. Kemudian anak-anak beliau, bagaimana beliau mendidik anak-anaknya dan anak-anak para sahabat. Insya Allah nanti ini bersabar ya, karena ini materinya masuk dalam materi yang akan kita bahas. Baik, itu mungkin yang terakhir ya, Bapak dan Ibu yang saya muliakan, mohon bersabar. Insya Allah untuk pertemuan selanjutnya saya akan share sebelumnya materi yang akan kita bahas sehingga Bapak Ibu bisa membaca dulu, mempelajari dulu, sehingga nanti dalam kegiatan kita di profesi pendidikan di Al-Baqi Mutiara Islam Cilengsi ini akan lebih optimal penggunaan waktu ini. Di pengantar ini saya cukupkan sampai di sini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sampai bertemu kembali di lain kesempatan. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.